Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Makarsari dengan NIM 212111234 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan mata kuliah fikih siasah pada pertemuan yang keempat, yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah dan juga perkembangan kajian fikih siasah. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pendekatan kajian fikih siasah. Nah, dalam pendekatan kajian fikih siasah ini ada 3. Yang pertama, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun, hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu fikih sebagai optiknya sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut oleh teologi. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris yang terdapat ini menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu antara pendekatan sosiologis dan sebagai cara pandang. Dalam kerangka sosiohistoris, dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial, yaitu yang berupa interaksi, struktur, simbol, dan juga institusi. Selain itu, ada juga aspek kesejarahan yang berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik dari tempat, waktu, objek, latar belakang, dan juga pelaku. Untuk yang pendekatan ketiga atau pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan filosofis. Nah, untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam, suatu pendekatan yang digunakan ketika mengkaji politik Islam yaitu adalah fikih. Nah, pendekatan fikih ini baru digunakan setelah pendekatan teologi yang membahas tema-tema politik. Para mutaklim yang pertama mengangkat isu politik, misalnya yang terrefleksikan dalam bahasa imamah. Dalam wilayah teologi, pendekatan normatif ini dapat digunakan misalnya melihat respon ketika masa setelah Nabi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kajian fikih siasah. Kajian fikih siasah ini juga ada 3. Yang pertama, era klasik, periode pertengahan, dan juga periode kontemporer atau sekarang. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu era klasik yang terdapat pada 661 Masehi sampai 1258 Masehi. Perkembangan fikih siasah pada periode ini belum dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Rabi. Dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadrib al-Mamalik atau pedoman bagi raja dalam menjalankan pemerintahan yang dibuat untuk Khalifah al-Mu'tasim pada 833 sampai 842 Masehi. Pada masa Umayyah mengarahkan kebijakan ekspansi atau pengembangan wilayah kekuasaan Islam sebagai ajang dakwah. Pada saat ini pula terdapat oposisi seperti Syiah, Khawarij, akan tetapi tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Untuk yang kedua yaitu periode pertengahan yang terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-19. Nah, pada masa ini kelompok Syiah menjadi oposisi yang merongrong kewibawaan negara. Dan pada periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami kejadian langsung pada saat kemunduran Islam pada masa ini yaitu Ibnu Taimiyah yang terjadi pada 1263 sampai 1328 Masehi. Selain itu, pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti Al-Siyasah, Al-Syari'iyah, Fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'yati,
Majmu' al-Fatawa, dan Minhaj al-Sunnah. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya, di mana ia tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Untuk yang terakhir, yaitu periode kontemporer yang terjadi pada abad ke-20 sampai sekarang. Pada periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa Barat kepada umat Islam dan mereka yang sekuler. Dengan demikian, Islam semakin lemah. Hampir seluruh negeri Muslim ini di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Pemikir Muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka. Ada yang anti terhadap budaya dan faham sekularisme, dan ada juga yang mengambil sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Islam. Dalam kancah politik kontemporer, muncul 3 sikap ulama umat Islam. Yang pertama, yaitu muncul pemahaman Islam adalah agama komplit dalam mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan juga kenegaraan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.